Annyeonghaseyo yorobun, kalian gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Setelah cukup lama Mimin gak upload-upload, kali ini Mimin bakal ngerekap alur cerita drama Cina yang bagus banget nih. Drama ini nyeritain tentang kisah hubungan palsu antara seorang CEO wanita dan dokter baik hati yang berujung jadi kenyataan. Penasaran gak sama ceritanya? Oke deh, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal scene kita langsung hadir nih di acara pernikahan CEO grup Luming yang dikenal cantik dan sukses memimpin grup Luming dan gak ada satu orang pun yang berani ngelawan dia. Cewek ini bernama Lu Fangning. Dia nikah sama dokter rupawan bernama Ling Rui. Ini dia wajah tampannya, Cingu. Ganteng banget kan? Cerita lalu flashback ke 2 minggu sebelum mereka nikah. Aktivitas Lu Fangning hari itu dia datang ke perusahaannya ngecek keadaan dan tata letak barang dengan sangat teliti. Lu Fangning lalu datang ke rapat dewan. Di sana Fangning ngumumin kalau dia mau bikin sebuah proyek ngeluncurin merek baru yaitu Infinity. Sayangnya di rapat itu beberapa dewan direksi terlihat gak setuju sama Fangning. Dan karena salah satu dewan direksi yang sangat berpengaruh gak hadir dalam rapat gara-gara cuti melahirkan, Fangning sama asistennya akhirnya pergi ke rumah sakit buat ngejenguk dia. Tapi ternyata dewan direksi yang bernama Yingzi ini tahu kalau Fangning datang ke sana itu ada maunya, yaitu supaya Yingzi setuju sama rencana Fangning ngeluncurin merek baru. Tapi ya saat itu juga Yingzi langsung nolak, katanya dia gak bakalan setuju dan malah nyuruh Fangning buat ngejagain anaknya. 好吧，我就看看到底是什么。来了就多待一会儿吧，正好啊。 Gak lama tiba-tiba aja si bayi nangis nih. Fangning langsung panik dong karena gak tahu harus gimana. Saat itu tiba-tiba dokter ganteng bernama Ling Rui datang nenangin si bayi. Dan Fangning langsung kepincut deh sama dia. Di sana Yingzi bahkan sempat ngambil foto mereka berdua nih. Beberapa saat kemudian, Fangning gak sengaja masuk ke ruangan Ling Rui pas Ling Rui lagi ganti baju. Lalu karena Fangning gak nunjukin rasa penyesalan udah salah masuk ruangan, Ling Rui marah dong. Tapi tiba-tiba aja temen Ling Rui datang. Jadi mereka kudu sembunyi. Karena Ling Rui gak mau kalau nantinya dia jadi bahan gosip orang-orang yang ada di rumah sakit. Tapi karena temennya ini kepo banget, akhirnya mereka ketahuan dong. Bukannya panik, Fangning malah santuy nih. Bahkan sebelum pulang dia sempet-sempetnya ngegoda Ling Rui. 刚刚我指的是腹肌。女孩子在外面要懂得保护自己。你还真挺好看。 Sepulangnya ke rumah, ayah Fangning terus-terusan ngedesek Fangning supaya Fangning buru-buru nikah dan punya anak. Kalau enggak, si ayah bakalan nentang proyek barunya Fangning. Udah dibikin kesel sama ayahnya, adik tiri Fangning yang namanya Lu Fangyu ini malah bikin ulah lagi. Dia minjemin uang 4 juta yuan ke seseorang tanpa sepengetahuan Fangning. Dan sekarang Fangyu cuma dikasih waktu 5 hari buat balikin uang itu. Suatu hari Fangning bikin cedera teman sekaligus musuhnya yaitu seorang influencer yang ayahnya adalah salah satu dewan direksi di perusahaannya. Nah karena temennya ini kekeh minta dianterin ke rumah sakit, Fangning langsung inget sama Ling Rui. Dia sengaja ngebawa Ping Ping ke rumah sakit tempat Ling Rui kerja. Dan ya sesuai harapannya di sana dia ketemu dong sama Ling Rui. Fangning auto pura-pura kesakitan nih buat dapetin perhatian Ling Rui. Padahal lehernya cuma kecakar dikit doang. Nah pas udah beres diobatin akhirnya niat Fangning terungkap. Ternyata dia sengaja datang ke rumah sakit buat ngejakin Ling Rui nikah. Gara-gara dia didesak terus sama ayahnya supaya buru-buru nikah dan punya anak.
Beberapa hari kemudian, Fang Yu ngasih tahu nih sama Fang Ning kalau orang yang minjem uang sama dia itu adalah bibinya Ling Rui. Sementara itu, si bibi baru ngomong masalah hutang itu ke Ling Rui karena katanya dia didesak terus sama Fang Yu. 我赔光了所有的钱，啊？我还欠了400万。 Waktu itu Ling Rui bilang sama bibinya kalau si bibi nggak perlu khawatir karena dia bakalan ngeberesin masalah itu. Besoknya pas Ling Rui mau nego sama Fang Yu, ternyata yang datang malah Fang Ning. Di sana Fang Ning ngenalin diri secara resmi kalau dia ini adalah manajer umum grup Luming dan juga kakaknya Fang Yu. Fang Ning juga belak-belakan kalau dia datang buat bikin kesepakatan yang bisa nguntungin mereka berdua ya Robun. Kesepakatannya itu Fang Ning ngajakin Ling Rui nikah selama 1 tahun dan jika Ling Rui setuju maka utang bibinya bakalan dianggap lunas. Tapi karena Ling Rui bukan cowok gampangan, tanpa banyak mikir saat itu juga Ling Rui langsung nolak dong. Fang Ning kesel banget nih ditolak sama Ling Rui. Lalu Ervan ngasih saran kalau Fang Ning mau nikah sama Ling Rui, harusnya dia tuh nunjukin perasaan tulusnya, bukan malah ngebeli harga diri Ling Rui dengan uang. Di sisi lain, setelah sebelumnya pernah ngeliat Ling Rui di rumah sakit, Tang Fing ternyata suka sama Ling Rui dan berusaha ngedeketin dia. Tapi rencananya gagal, karena tiba-tiba aja Fang Ning muncul dan ngaku-ngaku kalau Ling Rui itu adalah calon suaminya. 唐平，你居然连我未来孩子他爸都敢。 Di sini Fang Ning kekeh minta Ling Rui supaya nikahin dia dan lagi-lagi dia ditolak dong. Ling Rui janji dia bakalan ngelunasin utang bibinya dan minta supaya Fang Ning jangan lagi ngebahas masalah pernikahan. 钱我会尽快还给你的。 Suatu hari Tang Fing sengaja nemuin Ling Rui dengan modus pura-pura ngebawa ayahnya buat diperiksa. Tang Fing lalu sengaja ngirim foto dia yang lagi sama Ling Rui ke Fang Ning. Fang Ning yang ngeliat itu auto kesal banget dan mutusin ngirim pengacara ke rumah Ling Rui buat nagih utang yang 4 juta yuan itu. Si pengacara bilang kalau mereka nggak bisa balikin uang itu dalam waktu dekat, maka pihak Fang Ning bakalan ngajuin gugatan. Bibi Ling Rui auto ketar-ketir kan tuh, tapi bukannya nerima tawaran Fang Ning, Ling Rui malah makin gak suka sama Fang Ning. Dia bahkan ngetain Fang Ning kalau Fang Ning itu adalah cewek egois. 你的眼里只有你自己，别人的心情意愿。一个负债人有什么资格评判？ Setelah pertemuan malam itu, Fang Ning dan Ling Rui sekarang lebih fokus sama kerjaannya masing-masing. Hingga suatu hari mereka nggak sengaja ketemu di sebuah kafe. Di sana mereka sempat saling tatap nih. Dan saat itu rekan bisnis Fang Ning tiba-tiba pengen ngomongin masalah bisnis mereka di kamar hotelnya. Nah, pas rekan bisnisnya ini di toilet, Ling Rui nggak sengaja denger rencana jahat yang bakal dia lakuin sama Fang Ning. Di kamar hotel itu si cowok berusaha ngebuat Fang Ning supaya cepet-cepet minum air yang udah dia campur sama obat bius. Di sisi lain karena Ling Rui khawatir sama Fang Ning, dia akhirnya pergi ke tempat cowok itu ya Robun.